Shalom anak-anak, pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen kita ya. Sebelum anak-anak melanjutkan video pembelajaran ini, jangan sampai salah kelas. Video pembelajaran yang sedang anak-anak saksikan adalah video pembelajaran agama Kristen untuk murid-murid kelas 5 SD. Sudah benar semua yang sedang menonton adalah murid-murid kelas 5 SD? Kalau sudah, sekarang disiapkan perlengkapan kita untuk belajar firman Tuhan. Pertama disiapkan apa? Buku paket atau buku cetak agama Kristennya. Kalau belum ada nggak apa-apa, pakai e-book agama Kristennya, isinya sama. Kedua, siapkan Alkitabnya karena nanti ada ayat-ayat Alkitab, cerita-cerita Alkitab yang akan kita baca bersama-sama. Dan yang ketiga, siapkan buku tulis atau buku tugas agama Kristennya. Karena sepanjang video pembelajaran ini akan ada soal-soal pertanyaan yang Pak Sam berikan satu persatu. Jadi diperhatikan ya. Dan juga disiapkan alat tulisnya. Kalau sudah siap semua, kita akan lanjutkan. Kalau belum, boleh di-pause dulu videonya, lalu disiapkan semuanya. Baik anak-anak, kita sudah belajar ya beberapa minggu ini mengenai apa? Masih ingat gak? Tentang pertobatan. Nah, sebelum kita berdoa untuk memulai pelajaran kita, anak-anak kita mau menyanyikan sebuah lagu pujian ya. Masih ingat gak lagu yang waktu itu kita nyanyikan? Ya, tentang apa? Tentang kasih Tuhan yang begitu besar, yang selalu mengampuni kita di saat kita mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Masih ingat gak lagunya? Gimana lagunya? Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini ya, judulnya Sejauh Timur dari Barat. Oke anak-anak, jangan dilewatin videonya. Kita mau nyanyi pujian ini, kiranya menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan untuk selalu bersyukur karena Tuhan selalu mengampuni dosa-dosa kita. Kita angkat pujian ini, Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Sejauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih tak kau pandang hina
Mari anak-anak kita memulai pelajaran pada saat ini dan membukanya dalam doa. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, ikutin Pak Sam berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengampuni dosa kami. Pada saat ini, kami mau belajar tentang firman-Mu. Berkati Pak Sam yang akan mengajarkan kami. Berkati kami semua supaya menjadi anak-anak yang pintar dan takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak. Sekarang dibuka yuk buku paket atau buku cetak agama Kristennya atau e-book agama Kristennya. Dibuka halaman 13. Yuk dibuka halaman 13, kita masuk dalam pelajaran 4. Ayo dibuka, Pak Sam tungguin ya. Dibuka bukunya halaman 13. Judulnya apa sih di situ pelajaran 4? Kita baca sama-sama ya setelah hitungan yang ketiga. Sudah dapat belum? Ayo. Halaman 13 pelajaran 4 judulnya apa? Setelah hitungan yang ketiga baca sama-sama. 1, 2, 3. Arti bertobat. Anak-anak, sekali lagi, arti bertobat. Bertobat berarti apa sih? Ada yang tahu nggak, anak-anak? Kenapa sih kalau dalam mendengarkan firman Tuhan, atau mungkin dinasihati disuruh apa? Kamu harus bertobat ya. Mengapa kita harus bertobat, anak-anak? Karena kalau kita tidak bertobat, berarti apa? Kita tidak sadar dan kita tidak menyesali dosa-dosa kita. Dan kalau kita masih suka dan terus melakukan dosa, maka apakah akan masuk surga? Tentu tidak. Kita akan dihukum dalam api neraka. Wah, anak-anak kan gak ada yang mau masuk neraka. Jadi kita perlu bertobat, anak-anak. Ya, caranya gimana? Kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan juga kita harus melakukan firman Tuhan. Ya, nggak cuma pergi ke gereja, nggak cuma belajar agama Kristen, tapi di rumah kelakuannya kayak gimana? Ayo. Ya, yang paling penting adalah sikap anak-anak semua. Ya, kita akan melihat satu kisah ya atau perumpamaan. Perumpamaan itu apa sih, Pak Sam? Perumpamaan itu seperti sesuatu yang dimisalkan. Ya, sebagai contoh cerita yang memiliki arti nantinya. Ya, perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Yuk, buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 nih, Pak Sam juga buka Alkitab. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Judulnya apa di situ? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Sekarang anak-anak pause dulu videonya, lalu dibaca dulu Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 itu ya. Kalau sudah dibaca, dilanjutkan lagi, nanti Pak Sam akan jelaskan inti ceritanya. Baik anak-anak, sudah dibaca? Jadi tentang apa sih tadi yang anak-anak sudah baca? Ayo dibaca nggak? Cerita Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa apa? Bahwa di suatu negeri ada seorang ayah yang memiliki 2 orang anak. Kalau anak pertama disebutnya anak apa sih? Tahu nggak? Anak sulung. Ya. Kemudian anak kedua atau anak yang paling kecil disebut anak bungsu. Ya, jangan ketuker ya, anak sulung anak yang pertama,
Anak bungsu itu anak yang terakhir. Nah, bapak ini hanya memiliki 2 orang anak. Ya. Lalu apa yang terjadi? Anak bungsu berarti anak yang mana? Yang terakhir atau yang pertama? Anak yang terakhir ya. Anak yang bungsu ini dia meminta harta dari ayahnya. Ya, lalu ayahnya yang baik hati ini memberikan kebaikannya, memberikan hartanya untuk anak bungsu ini. Ya, anak-anak memberikan seluruh hartanya yang banyak itu ya kepada anaknya yang bungsu. Lalu apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini? Ya. Dia menjual seluruh hartanya. Ya. Pertama yang dilakukan, perhatikan, yang dilakukan pertama kali oleh anak bungsu setelah meminta harta dari ayahnya apa? Dia menjual seluruh hartanya. Lalu yang kedua, anak bungsu ini dia pergi ke negeri yang jauh dari ayahnya. Kemudian yang ketiga, setelah pergi ke negeri yang jauh, anak bungsu ini menghabiskan hartanya untuk berfoya-foya. Apa itu berfoya-foya? Untuk pesta-pesta, untuk dihambur-hamburin, beli segala macam yang gak penting. Ya. Berarti anak bungsu ini kira-kira baik gak setelah dia melakukan semua ini? Tentu saja tidak, dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Ya, dia meninggalkan ayahnya yang baik, padahal ayahnya sudah memberikan harta yang banyak untuk dia. Malah ditinggalin ayahnya. Terus hartanya juga malah dihabis-habisin untuk berfoya-foya. Lalu pada akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Ya, perhatikan. Yang terjadi selanjutnya, kalau uang dipakai terus kira-kira gimana? Tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah sedikit, akhirnya uangnya, hartanya anak bungsu ini habis. Dan dia pergi kepada seorang majikan untuk bekerja. Pekerjanya ngapain tadi anak-anak baca nggak? Dia jadi penjaga babi. Waduh, babi itu gimana sih? Harum nggak? Waduh, harum banget ya. Bercanda ya, babi sangat bau, kotor. Karena dia membutuhkan uang, maka dia mencari pekerjaan apapun supaya bisa makan karena hartanya sudah habis anak-anak. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia menjadi penjaga babi. Bahkan dia mau makan dari mana? Tadi anak-anak baca, dari sisa-sisa makanan babi. Waduh. Kasihan ya, salahnya siapa nih? Salah dia sendiri. Akhirnya dia mulai ingat kepada ayahnya. Lalu apa yang terjadi? Nah, sebelum lanjut sekarang ditulis dulu soal nomor 1. Soal nomor 1, kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause ya videonya. Lalu ditulis pelan-pelan soal nomor 1. Sebutkan kitab, pasal, dan ayat yang menceritakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Tanda seru. Sekali lagi soal nomor 1. Sebutkan kitab, pasal, dan ayat yang menceritakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Tanda seru. Ditulis soalnya, di pause videonya, langsung dijawab. Setelah itu lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya, ditulis pelan-pelan ya. Soal nomor 2. Sebutkan berapa orang anak yang dimiliki ayah dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Tanda seru. Sekali lagi soal nomor 2. Sebutkan berapa orang anak yang dimiliki ayah dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Tanda seru. Ditulis soalnya, di pause videonya, langsung dijawab.
Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Jadi anak-anak kita melihat ya, anak yang bungsu ini perhatikan ya. 3 hal yang dia lakukan tadi setelah apa? Setelah diberikan harta oleh ayahnya, dia malah pertama menjual seluruh hartanya, kedua pergi ke negeri yang jauh, ketiga menghabiskan hartanya untuk berfoya-foya. Dan akhirnya hartanya habis, dia jadi apa tadi? Penjaga babi yang mau makan makanan sisa-sisa babi. Waduh, kasihan ya anak-anak. Dan juga kita melihat akhirnya apa? Karena dia sudah menyesal, dia tahu dia salah, akhirnya dia memutuskan untuk kembali kepada ayahnya. Ya anak-anak, dia sedih, dia selama ini sendirian, mungkin dulu selalu ada ayahnya yang menemaninya, yang selalu memberikan apa saja yang dia butuhkan. Tetapi sekarang dia sendirian, mau makan susah, tinggal bersama-sama dengan babi yang kotor. Akhirnya dia pulang ke rumah ayahnya. Dan apa yang terjadi? Apakah ayahnya membenci ia? Kalau anak-anak tadi sudah baca kisahnya, ayahnya tidak membenci. Bahkan ketika ayahnya sedang menunggunya di depan rumah, dari kejauhan dia sudah mengenali ini anaknya yang bungsu. Ya, malah ayahnya yang lari dan mendatangi anaknya yang bungsu itu. Dia mengasihinya, dia merindukannya. Anak-anak, jadi ada 3 hal yang dilakukan ayah ya kepada anak bungsu yang kembali pulang. Yang pertama, ayah memberikan jubah terbaik. Yang kedua, ayah memberikan cincin dan sepatu untuk anak bungsu itu ya. Dan juga tadi anak-anak baca yang ketiga apa? Ayah memotong lembu untuk makan bersama-sama ya, diadakan sebuah jamuan makan yang besar merayakan anak bungsu yang kembali pulang. Ayahnya sangat bersuka cita, dia sangat senang anaknya sudah kembali lagi. Sudah mengakui kesalahannya. Ya, sekarang ditulis ya, soal nomor 3. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya, ditulis pelan-pelan ya. Soal nomor 3. Sebutkan 3 hal yang dilakukan anak bungsu setelah meminta harta dari ayahnya. Tanda seru. Sekali lagi soal nomor 3. Sebutkan 3 hal yang dilakukan anak bungsu setelah meminta harta dari ayahnya. Tanda seru. Ditulis soalnya, di pause videonya, langsung dijawab. Anak-anak sudah kelas 5, tulisnya jangan singkat-singkat, jangan asal-asal ya. Ditulis dan dimengerti. Jawabannya yang nyambung. Ya, apa sih 3 hal yang tadi anak bungsu lakukan pas baru meminta harta dari ayahnya? Nah, dijawab ya. Kalau sudah, sekarang lanjut soal nomor 4. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya, ditulis pelan-pelan. Soal nomor 4. Sebutkan 3 hal yang dilakukan ayah setelah melihat anak bungsunya kembali pulang. Tanda seru. Sekali lagi soal nomor 4. Sebutkan 3 hal yang dilakukan ayah setelah melihat anak bungsunya kembali pulang. Tanda seru. Ditulis soalnya, di pause videonya, dan langsung dijawab. Jangan singkat-singkat, dijelaskan dengan baik. Ya, apa sih 3 hal yang tadi dilakukan ayah pada saat anak bungsunya kembali pulang? Ya, dijawab. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi.
Anak-anak, tadi di awal Pak Sam sudah katakan ya bahwa ini merupakan perumpamaan. Atau ini merupakan sebuah kisah yang memiliki sebuah arti. Ya, dari pengertian yang sesungguhnya. Sebenarnya apa sih maksud dari perumpamaan ini ya? Perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang anak yang hilang ini. Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak? Jadi ini merupakan gambaran, perhatikan. Ini merupakan gambaran ayah. Ya, ayah itu merupakan Tuhan Yesus sendiri. Ya, dia adalah Allah kita, Bapa kita. Sedangkan anak bungsu ini adalah gambaran kita anak-anak Tuhan yang terkadang melupakan Tuhan. Ya, yang mungkin dulu suka melakukan dosa. Ya, seperti anak bungsu ini kan. Tadi apa? Setelah dia menerima kebaikan dari ayahnya, dia malah memakainya sesuka hati. Dia melupakan ayahnya. Bertindak sesuka hatinya, tidak lagi mengingat ayahnya. Terkadang kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Coba anak-anak ingat, apa saja kebaikan Tuhan yang sudah anak-anak rasakan? Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya untuk dikorbankan di kayu salib. Bahkan sampai saat ini, Tuhan Yesus masih memberikan kita rumah untuk kita tinggal. Kita masih bisa makan, anak-anak masih bisa sekolah. Tetapi terkadang manusia ini suka melupakan Tuhan. Lalu bagaimana kalau kita mau kembali mengingat Tuhan, kita bertobat, kita mengakui kesalahan kita? Maaf ya Tuhan, kalau kami suka melupakan Engkau, kami suka melakukan dosa, kami suka melakukan semuanya semau-mau kami. Apakah Tuhan akan menerima? Apakah Tuhan akan menerima kita kembali dan mengampuni kita? Anak-anak, seperti kisah perumpamaan anak terhilang tadi ya. Sang ayah tetap menerima anak bungsunya yang mau kembali kepadanya. Tuhan Yesus pun akan selalu menyambut kita semua ketika kita benar-benar mau bertobat. Kita sadar dan kita mau kembali kepada jalannya Tuhan, menjadi anak-anak yang baik. Ya anak-anak, dan kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri, maka kita harus selalu berdoa, membaca firman Tuhan, supaya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya dalam hati kita memberikan kita tuntunan kepada jalan yang benar. Anak-anak menjadi anak-anak yang baik semuanya. Ya, jadi perhatikan, ada dua pelajaran yang kita dapatkan melalui perumpamaan tentang anak yang hilang. Yang pertama, Tuhan akan mengampuni kita asalkan kita mau bertobat. Yang kedua, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Ya anak-anak, perhatikan. Jadi dari kisah ini kita diingatkan, Tuhan Yesus selalu mengampuni kita. Yang penting kita mau bertobat, kita mau berusaha untuk menjadi anak yang baik. Dan juga kita belajar jangan menyia-nyiakan kasih Tuhan. Tuhan sudah berikan hidup, Tuhan berikan tangan, Tuhan berikan kaki, Tuhan berikan otak untuk berpikir, Tuhan berikan mulut untuk berbicara. Nah, terus anak-anak selama ini pakainya gimana? Apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan atau dipakai semau-maunya? Seperti anak bungsu, memakai semua kebaikan dari ayahnya dengan semuanya semau-maunya untuk berfoya-foya. Ya anak-anak selalu ingat ya, jangan menyia-nyiakan kasih Tuhan. Semuanya Tuhan sudah berikan kepada kita dengan sangat baik. Maka kita harus menggunakan semuanya dengan baik. Ya, waktu yang sudah Tuhan berikan jangan dipakai untuk hal-hal yang gak berguna, cuman main game terus seharian, nonton YouTube terus seharian. Ya, dipakai waktu sebaik mungkin untuk belajar, membantu orang tua, membaca Alkitab dan berdoa. Soal terakhir ya, nomor 5. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya, ditulis pelan-pelan soal nomor 5.
Sebutkan 2 pelajaran yang kita dapatkan melalui perumpamaan tentang anak yang hilang. Tanda seru. Sekali lagi soal nomor 5. Sebutkan 2 pelajaran yang kita dapatkan melalui perumpamaan tentang anak yang hilang. Tanda seru. Ditulis soalnya, di pause videonya langsung dijawab. Setelah itu jangan langsung dimatikan, kita mau menutup pelajaran dalam doa. Baik anak-anak, sudah ada 5 soal, soalnya ditulis, jawabannya juga yang baik, difoto dan dikirim ke Pak Sam ya. Sekarang kita mau bersatu dalam doa, menutup pelajaran pada saat ini. Sikap doa yang baik, kata-katanya tidak usah diikuti ya. Pak Sam berdoa buat anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur anak-anak kelas 5 pada saat ini telah menyelesaikan pelajarannya. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Kiranya setiap anak-anak yang mungkin pada saat ini masih suka melakukan hal-hal yang tidak baik, Tuhan memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan petunjuk untuk mereka mau bertobat, mereka mau senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi anak yang baik, yang dengar-dengaran, terlebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu, tetapi biarlah setiap firman, setiap pelajaran dapat diterima dan diingat dengan baik oleh anak-anak dan dapat mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami akhiri pelajaran pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pelajaran sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.